Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi di majelis virtual kita. Insyaallah ini pertemuan kita yang keempat dengan judul Imam Malik, Mazhab dan Metode Istinbatnya. Setelah 3 hari kemarin kita sudah membahas salah satu imam mazhab dan juga muqaddimah dari ilmu perbandingan mazhab. Hari ini kita akan fokus di tentang Imam Malik bersama Ustadz Abdul Qadir Abu. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Beliau juga alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yaitu cabang dari Jamiatul Imam Ibnu Saud Riyadh. Dan beliau mengambil spesialisasi S2-nya di Hukum Islam di Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah UIN, Syarif Hidayatullah Ciputat. Dan juga sekarang beliau sedang menunggu sidang akhir untuk disertasinya ya sudah. Alhamdulillah beliau sedang beberapa bulan lagi akan melakukan sidang terbuka di Ibnu Khaldun, insya Allah Ustaz ya, untuk menyelesaikan disertasinya. Baik. Alhamdulillah sudah ada sekitar 25 orang pada hari ini. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi dengan judul Imam Malik, Mazhab dan Metode Istinbatnya. Pada Ustaz Abdul Qadir dipersilakan. Nufaddiluhu fatafaddzal masykurah. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah sekalian dan akhwat sekalian yang saya hormati, sebelumnya kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan sampai hari ini kita semua masih sehat-sehat, walafiat, dijauhkan oleh Allah dari cobaan yang saat ini membuat kita dalam kondisi seperti ini. Tapi insya Allah kita yakin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melindungi kita dan keluarga kita dari cobaan ini. Para ikhwah sekalian yang saya muliakan, fokus kuliah kita atau kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang Imam Malik dan mazhabnya, begitu juga metode yang beliau gunakan di dalam
mazhab. Nah, kenapa kita penting mempelajari sosok Imam Malik ini? Karena Imam Malik ini sebagaimana yang antum ketahui adalah yang paling terkenal di dunia Islam karena memiliki bobot yang begitu sangat berkarakter, sangat punya ciri khas, sehingga beliau ini termasuk salah satu dari 4 imam yang sangat terkenal di dalam dunia Islam, khususnya di dalam bidang hukum Islam. Mungkin antum sudah pelajari dari kemarin bahwa di dalam Islam itu sebenarnya banyak imam mujtahid sekaliber beliau ini. Bukan hanya 4 imam yang bisa punya kompetensi dan kemampuan sehebat ini, tapi banyak di antara mereka itu. Ada Imam Al-Laits, ada Imam Az-Zuhri, ada Imam Nafi. Tapi salah satu yang membuat kenapa Imam Malik dan termasuk 3 mazhab lainnya itu bisa dikenal sampai hari ini karena jumlah pengikutnya yang tetap eksis sampai hari ini yang begitu banyak. Imam Malik ini walaupun di tempatnya sendiri sampai hari ini tidak begitu dominan pengaruh mazhabnya karena bergeser oleh pengaruh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal di sana. Tapi di benua lain, di Afrika dan Eropa, beliau ini sangat berpengaruh, ya. Di Mesir, di Maroko, di Tunisia, di Aljazair, dan secara umum di Afrika sana, termasuk dulu di Andalusia, itu Imam Malik sangat luar biasa pengaruhnya. Dan inilah yang membuat mazhab ini menjadi besar, karena menyebar dan memiliki ulama yang begitu hebat, yang selalu menulis dan menyebarkan metode dan pemahaman mazhab Imam Malik. Mari kita lihat sedikit terkait dengan profil Imam Malik. Nah, beliau ini adalah sosok yang lahir di Arab atau di Jazirah Arabia atau biasa dikenal dengan Hijaz, ya. Hijaz. Nama lengkapnya Abu Abdillah, ya, jadi julukannya itu Abu Abdillah karena salah satu anaknya itu bernama Abdullah. Nah, Abu Abdillah Malik bin Anas Asy-Syabahi Al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Al-Harith. Ya, beliau keturunan Arab dari Asbah, salah satu kota di Himyar, daerah Himyar, dan ini dulu di bawah jajahan negeri Yaman. Jadi dulu Hijaz itu mencakup Yaman. Jadi dulu Hijaz itu mencakup Jeddah, Taif, Yanbu, Mekah, Madinah, termasuk Yaman. Karena Imam Malik ini termasuk ulama yang betah di tempatnya, nggak pernah keluar-keluar. Ya, beda dengan imam-imam yang lain yang punya pengembaraan ilmiah dari satu benua ke benua yang lain. Tapi kalau Imam Malik ini seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Dari mulai lahir sampai beliau wafat di sana terus. Beliau keluar hanya ketika menunaikan ibadah haji. Nah, ini sedikit tambahan. Saya pernah bertemu salah satu orang Arab di Madinah. Saya berkunjung ke rumahnya, umurnya juga sudah 70-an tahun. Beliau bercerita kalau seumur umur, sampai dia berumur 70 tahun, dia tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Kecuali ketika beliau umrah atau haji. Tapi di luar itu dia nggak pernah ke tempat lain. Kalau
Alasannya Syekh ini karena dia takut meninggal di tempat lain. Ya, dia ingin dimakamkan di Madinah karena beliau yakin bahwa nanti kuburan yang paling pertama nanti dibangkitkan penghuninya di hari kemudian itu adalah mereka-mereka yang dimakamkan di Baqi yang dekat Masjid Nabawi. Nah, antum suatu saat kalau berkesempatan bisa datang ke Madinah, antum bisa berziarah, terutama yang ikhwan, antum bisa berziarah ke makamnya Imam Malik bin Anas, ya, karena sampai hari ini makamnya itu masih ada di dalam pemakaman Baqi. Cuman harus banyak nanya dulu sama orang sana, karena kita nggak tahu yang mana kuburannya, karena kuburannya sama semua. Nah, beliau lahir dari seorang rahim ibu yang bernama Siti Aliyah binti Syuraik bin Abdullah bin Abdurrahman bin Syuraik al-Azdiyah. Ya. Ada keunikan saat Imam Malik ini dikandung oleh ibunya. Ada yang mengatakan dalam suatu riwayat, beliau dikandung 2 tahun dalam kandungan ibunya. Ada juga yang mengatakan itu sampai 3 tahun di dalam kandungan ibunya baru lahir. Ini salah satu keunikan proses ibu Imam Malik ini ketika mengandung Imam Malik rahimahullah. Nah, beliau lahir di Madinah. Imam Malik lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah, bertepatan 713 Masehi dan wafat 10 Rabiul Awal atau tahun 179 Hijriah. Jadi umurnya sekitar 86 tahun ya. Nah, itu singkat saja profil terkait dengan kelahiran dan nama Imam Malik. Kemudian sejarah pendidikan Imam Malik. Ya. Dulu memang tidak ada pendidikan formal seperti yang kita kenal sekarang ini, mulai dari SD sampai tingkat perguruan tinggi. Tapi dulu Imam Malik ketika lahir itu di Madinah. Kebetulan beliau lahir pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah yang ke-7. Kita lihat sisi politik karena Imam Malik ini dalam mempelajari profil Imam Malik itu tidak bisa dilepaskan dari faktor sosiologis, kemudian faktor kultural dan faktor politik. Tapi kita nggak nanti banyak berbicara di situ karena fokus kita nanti di metode Imam Malik, hanya lewat saja. Nah, sejak kecil Imam Malik ini sudah bisa membaca Al-Quran dan lancar, ya, bahkan sudah menghafal Al-Quran dari sejak kecil dan juga sudah mendalami sunnah atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau dewasa, ya, beliau belajar ke beberapa ulama dan fuqaha di kota Madinah. Jadi beliau langsung belajar di ulama-ulama besar yang ada di Madinah pada saat itu, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka. Nah, Imam Malik ini sangat terkenal dengan kekuatan hafalan yang beliau miliki, sehingga beliau bisa langsung menghafal apa yang beliau pelajari dari guru-gurunya. Nah, mengutip asar-asar mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, sehingga beliau menjadi orang yang paling pandai di antara mereka dan menjadi seorang pemuka sunnah serta pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz. Nah, tadi saya ulangi, di negeri Hijaz. Hijaz itu tadi mencakup sangat banyak, Jeddah, Mekah, Madinah, Yanbu, Taif, termasuk Yaman juga. Ya, karena Hijaz itu dari kata Hajaz, semacam pembatas. Nah, pembatas itu dulu, pembatas wilayah itu adalah gunung. Nah, gunung itu ketika membentang itu itulah disebut dengan Hijaz. Maka semua daerah di belakangnya itulah disebut dengan negeri Hijaz. Makanya sekarang sampai saat ini secara geografis Arab Saudi itu berbatasan dengan Yaman dan paling dekat ke Madinah. Ya. Nah, ada beberapa ulama yang menonjol yang pernah
menjadi guru dari Imam Malik ini. Di antara mereka itu adalah Imam Abdurrahman bin Hurmuz. Ya. Dan juga ada Imam Nafi. Imam Nafi ini adalah seorang pakar hadis waktu itu, ahli hadis, yang dulunya pernah budak dan dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar dulu yang pernah membebaskan Nafi ini, lalu kemudian menjadi seorang ulama yang diakui ilmunya dalam bidang hadis. Kemudian ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini juga seorang ahli hadis. Imam Malik juga berguru ke ulama ini. Dan dalam bidang ilmu fikih, Imam Malik itu banyak mengambil ilmu dari Rabi'ah bin Abdurrahman, yang terkenal dengan Rabi'atul Ra'i. Nah, inilah tiga ulama besar yang diakui umat pada saat itu yang menjadi guru utama Imam Malik di dalam menimba ilmu agama, khususnya berkaitan dengan ilmu hadis maupun ilmu fikih. Nah, karakter Imam Malik. Nah, Imam Malik itu sangat menonjol dalam beberapa karakter yang diakui oleh sejarawan. Ya, pertama, Imam Malik itu dikenal sangat cerdik dan cerdas, ya, pandai. Ya, beliau juga dikenal orang yang cepat menerima pelajaran, yaitu tadi karena saking kuatnya hafalannya. Kemudian kuat dalam berpikir, jadi dia punya kemampuan berpikir sangat cepat, setia dan teliti. Ya, seorang yang sangat berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani, dan teguh mempertahankan kebenaran. Nah, Imam Malik itu diakui hafalannya karena di dalam Al-Muwatta sendiri itu diceritakan dulunya itu terkumpul sekitar 10.000 hadis yang beliau berhasil kumpul. Dan beliau hafal semua 10.000 hadis itu. Kemudian belakangan beliau coba koreksi lagi dan menyaring lagi dan menseleksi lagi hadis-hadis yang beliau hafal itu, sehingga ada yang mengatakan di dalam kitab Muwatta-nya itu yang sangat terkenal, itu tinggal tersisa sekitar 500 hadis dari 10.000 itu. Kemudian ada juga fatwa-fatwa dan pendapat para sahabat, karena beliau sangat dominan di dalam mempertahankan ijtihad sahabat maupun ijma para sahabat. Dan salah satu kelebihan yang sangat menonjol dalam Imam Malik ini adalah soal ketegasan. Jadi terutama dalam hukum syar'i. Jadi beliau sangat tegas di dalam prinsip menentukan hukum syar'i, sehingga beberapa kali beliau ini dihukum oleh penguasa pada saat itu, termasuk misalnya Abu Ja'far, ya, Abu Ja'far Al-Mansur yang pernah meminta beliau untuk mengeluarkan fatwa sesuai dengan keinginan pemerintah. Ya. Dan beliau menolak, sehingga beberapa kali beliau dihukum, ya, diazab istilahnya waktu itu, dihukum yang membuat fisik beliau tersakiti. Kemudian suatu ketika juga Al-Imam Harun Al-Rashid pernah meminta Imam Malik untuk menghadap untuk membicarakan beberapa masalah agama. Dan beliau mengatakan, yang butuh saya itu adalah khalifah, bukan saya yang butuh dia. Maka kalau dia ada perlu sama saya, dia yang harus datang ke sini. Itu ketegasan seorang Imam Malik mempertahankan prinsip bahwa dia tidak akan pernah mendatangi penguasa. Di penguasa yang datang kepada beliau. Akhirnya beliau didatangi oleh Khalifah Harun Al-Rashid. Nah, sebenarnya ada dua khalifah yang pernah meminta beliau itu menulis
buku, kitab, yang nantinya akan menjadi rujukan undang-undang di dalam mengatur negara. Termasuk Abu Ja'far Al-Mansur ini, kemudian Harun Al-Rashid pernah meminta Imam Malik untuk menyusun satu buku, walaupun akhirnya sebenarnya tersusun buku itu, yaitu Al-Mudawwanah Al-Kubra, itu yang kita kenal salah satu karya terbesarnya Imam Malik, beliau tulis. Hanya saja tempat beliau menolak Ja'far Al-Mansur ini, beliau menolak untuk menulis buku itu dengan alasan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu sudah tersebar ke banyak wilayah. Sahabat-sahabat Nabi sudah tersebar di banyak wilayah, sehingga mereka-mereka itu bisa jadi rujukan di banyak tempat. Dan saya tidak perlu lagi untuk menulis buku, karena mereka sudah berada di mana-mana. Toh nanti kalau saya menulis buku pun, yang saya masukkan dalam buku saya, yang saya himpun dalam buku saya, itu adalah pendapat mereka juga. Nah, ini salah satu ketawaduan dan jiwa besar yang dimiliki oleh seorang Imam Malik yang sangat menghargai pemikiran, pengaruh, dan eksistensi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau melihat bahwa sistem pemilihan pemimpin atau pembaiatan terhadap pemimpin itu menyalahi sistem Islam, beliau menentang. Bahkan beliau pernah menolak untuk membaiat Khalifah Ja'far Al-Mansur itu karena beliau menilai sistem pemilihan pemimpin dalam Islam pada saat itu, pengangkatan pemimpin tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga beliau menolak untuk membaiat. Lalu kemudian didatangi oleh, ya kalau kita bisa bahasakan, didatangi oleh aparat pemerintahan waktu itu untuk memaksa Imam Malik memberikan fatwa tentang kewajiban umat untuk membaiat sang khalifah. Dan beliau tetap mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi umat untuk membaiat khalifah. Ini fatwanya ini beliau pertahankan sehingga mendapat sanksi dan hukuman dari khalifah. Sehingga beliau beberapa kali dihukum. Beliau juga pernah menolak memfatwakan halalnya nikah mut'ah. Bahkan beliau sangat tegas mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah haram, di mana fatwa ini tidak disukai oleh para pemimpin Bani Abbasiyah, sehingga beliau juga dihukum karena fatwa ini. Nah, itu sekilas tentang sosok Imam Malik, baik dari lahirnya, kemudian pendidikannya, dan ketegasannya dalam mempertahankan apa yang beliau yakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, ada beberapa pengaruh atau dampak sosiologis atau politik dan kultural terhadap pemikiran Imam Malik. Jadi maksudnya dampak sosial ini, sisi sosial ini, dan politik dan kultural ini itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran fikih Imam Malik. Nah, pertama kondisi sosial. Nah, Imam Malik ini tumbuh dari keluarga yang memang dikenal berilmu. Ya, ayahnya saja seorang ahli hadis yang banyak mempelajari hadis. Selain ayahnya itu berprofesi sebagai seorang pembuat panah, menghafal Al-Quran, hadis, ya, dan belajar fikih. Nah, semasa hidupnya, walaupun tidak pernah kemana-mana, tapi Imam Malik ini sangat diuntungkan dengan keberadaan ulama-ulama hadis dan fikih pada saat itu, yang mayoritas dari mereka itu tinggal di Madinah. Nah, Imam Malik memanfaatkan kondisi ini, sehingga beliau banyak belajar dari mereka. Nah, yang kedua,
kondisi kota Madinah jika dibanding dengan kota Islam pada saat itu juga jauh berbeda. Kalau di Madinah waktu itu memang kondisinya sangat mendukung perkembangan ilmiah Imam Malik. Karena di Madinah itu permasalahan relatif sangat ringan dan sangat sederhana. Jadi belum banyak yang berubah di Madinah waktu. Kotanya sangat sederhana dan permasalahan juga tidak banyak yang muncul. Dan karena sangat sederhana, persoalan umat juga tidak banyak yang muncul di sana, maka hampir semua persoalan umat di Madinah itu pada saat itu bisa diselesaikan dengan pendekatan hadis. Ya, pendekatan hadis. Beda dengan Imam Abu Hanifah yang kemarin antum pelajari. Abu Hanifah itu banyak melakukan pendekatan di dalam mengeluarkan fatwa dengan pendekatan ra'yu. Dan nanti kita akan lihat kenapa Imam Malik banyak menggunakan hadis dan kenapa Abu Hanifah yang antum pelajari kemarin banyak menggunakan ra'yu, karena salah satu alasannya itu karena Imam Abu Hanifah itu jauh dari pusat hadis, yaitu di Madinah. Nah, Imam Malik ini juga hidup pada periode tabi'in. Periode tabi'in dan tabi'in. Jadi Imam Malik sempat bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah berinteraksi dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah periode tabi'in dan tabi'in. Nah, jadi tabi'in itu adalah imam-imam mazhab, ya, kurang lebih abad kedua sampai abad pertengahan, abad keempat. Jadi kira-kira antara abad ke 150 Hijriah sampai 350 Hijriah itu dikenal sebagai Al-Asrul Dhahabi. Jadi Al-Asrul Dhahabi itu masa keemasan Islam. Karena dari abad pertengahan abad kedua itu sudah mulai muncul imam-imam mazhab, kemudian imam-imam hadis, dan seterusnya. Nah, Imam Malik hidup di awal-awal masa keemasan Islam itu. Bahkan beliau hanya beda 14 tahun umurnya dengan Imam Abu Hanifah. Nah, berdasarkan catatan sejarah sosial ijtihad, bahwa pada periode tersebut kondisi sosial di Hijaz itu berbeda dengan di Irak. Tadi kita lihat di Madinah itu kan sangat sederhana. Nah, perbedaan itu antara lain, pertama, inventarisasi hadis-hadis dan fatwa sahabat tidak sebanyak di Hijaz. Jadi di Hijaz itu inventarisasi hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat itu sangat baik, sangat banyak. Beda di Hijaz. Hadis itu sedikit, apalagi fatwa sahabat. Sehingga itu yang menjadi alasan utama kenapa Abu Hanifah itu banyak mengandalkan ra'yu di dalam berfatwa, karena inventaris hadis-hadis yang di sana itu sangat minim. Yang kedua, Irak yang merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan golongan Syiah dan Khawarij merupakan tempat rawan pemalsuan hadis. Dulu dalam sejarahnya itu munculnya hadis-hadis palsu itu ya bermula di sana itu, karena itu tadi, karena hadis-hadis ini diperlukan untuk kepentingan golongan dan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, lingkungan hidup Irak itu berbeda dengan Hijaz. Karena Irak lama dikuasai oleh Persia. Nah, Persia itu kan kita tahu identik dengan Syiah. Nah, hal ini tentu mempengaruhi hubungan dan adat kebiasaan orang Irak yang sama sekali tidak dikenal di Hijaz. Mungkin antum sudah pelajari bahwa fatwa ulama itu juga sangat bergantung dengan kondisi di mana dulu dia berada. Makanya nanti besok antum belajar Imam Syafi'i, ada qaulul jadid, ada qaulul qadim, ada pendapat lama, ada pendapat baru, karena Imam Syafi'i hidup di dua tempat yang berbeda kondisinya. Kalau Imam Malik hanya tinggal di satu tempat dan kondisinya juga sangat sederhana dan tidak banyak masalah.
Kondisi politik, ini saya kira bagian terakhir dari profil Imam Malik ini. Imam Malik itu hidup di dalam dua corak pemerintahan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi Imam Malik ini pernah menyaksikan bagaimana pola pemerintahan atau pola politik itu dijalankan oleh Umayyah dan Abbasiyah. Pada saat lahir Imam Malik waktu itu lahir pada zaman di mana pemerintahan Umayyah, ya, Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi, dan meninggal pada masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa pemerintahan Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur, ya, seperti saya sampaikan tadi, itu pernah menghukum beliau karena pendapatnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya, beliau tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan kebijakan khalifah. Ya, jadi Imam Malik mengatakan tidak sah talak orang yang dipaksa. Tidak sah talak oleh orang yang dipaksa. Nah, khalifah ini tidak suka mendengar hadis-hadis ini dipertegaskan. Kenapa tidak suka? Karena waktu itu di dalam membaiat khalifah itu diperlukan baiat secara paksa oleh pemimpin untuk beberapa pemimpin di banyak daerah kecil. Nah, ini kan implikasinya tidak sah talak orang yang dipaksa. Ini bisa dianalogikan nanti ke politik bahwa tidak sah baiat orang yang dipaksa. Nah, ini bertentangan dengan keinginan penguasa. Akhirnya karena beliau tegas dan kokoh di dalam mempertahankan fatwanya itu, sehingga beliau sempat dihukum oleh aparat di bawah pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Ini kondisi politik yang dihadapi oleh Imam Malik. Ikhwas sekalian, nah ini sudah setengah jam lewat. Mudah-mudahan ini selesai setengah jam ya. Dasar dan metode ijtihad fikih Imam Malik. Kita tidak terlalu fokus ke empat hukum yang pertama, karena antum juga sudah belajar bahwa di antara dalil-dalil syar'i itu kan ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Jadi ada al-adillatu al-muttafaq 'alaiha wal adillatu al-mukhtalaf fiha. Nah, di antara dalil-dalil yang disepakati itu Al-Qur'an, Sunnah, ya. Al-Qur'an, Sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Nah, ini Imam Malik juga sepakat dengan ulama-ulama yang lain atau ulama-ulama mujtahid yang lain tentang penggunaan empat sumber hukum ini, di mana Al-Quran di urutan pertama, kemudian Sunnah, ijma dan qiyas. Imam Malik pun ikut menggunakan itu. Hanya saja di dalam menggunakan Al-Quran, ya, pandangan Imam Malik bahwa Al-Quran itu adalah lafaz dan makna. Al-Quran itu adalah lafaz dan makna. Artinya, nah, apa dampak, apa implikasi dari pendapat Imam Malik mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah lafaz dan makna? Tidak sah salatnya orang yang menggunakan bahasa selain lafaz Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Nah, maka dulu pernah muncul ada orang yang sholat berbahasa Indonesia. Nah, itu dalam pandangan Imam Malik tidak sah sholat seperti itu, karena menurut beliau yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah lafzan wa makna, lafaz dan makna. Kalau hanya maknanya saja yang dibaca, berarti itu tidak sempurna, tidak sah, ya, karena Al-Quran itu lafaz dan makna. Nah, selanjutnya ada
sunnah. Sunnah juga termasuk salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Imam Malik, sama seperti sama seperti ulama yang lain, terutama sunnah yang sangat otentik dan qat'i, yaitu sunnah mutawatirah, berbeda dengan kabar ahad. Nah, nanti di kabar ahad itu, disinilah Imam Malik berbeda dengan ulama yang lain. Karena Imam Malik itu menganggap bahwa aqwalus sahabat atau qaulus sahabat itu sejajar dengan hadis. Bahkan beliau mensejarkan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Kenapa? Kenapa mendahulukan qaulus sahabat? Karena perkataan sahabat ini atau ijma' sahabat ini didahulukan dari kabar ahad, karena beliau menganggap kalau ijtihad sahabat itu dilakukan oleh banyak sahabat, sementara yang meriwayatkan hadis ahad ini adalah sedikit, ahad. Ya, jumlahnya sangat sedikit, sehingga tidak bisa lebih kuat daripada ijma' para sahabat. Nah, ini nanti kita akan coba mengkaji lebih dalam pandangan Imam Malik terkait dengan qaulus sahabat atau ahlul Madinah nanti. Nah, selanjutnya kita lewati saja sunnah, kemudian ijma' dan qiyas ini, karena secara umum Imam Malik itu sama dengan imam yang lain terkait dengan empat sumber hukum ini. Coba kita masuk yang kelima. Jadi yang kelima di sini sebenarnya bukan qaulus sahabat, ada yang nggak masuk di sini. Ada istihsan. Ya. Ada istihsan. Jadi Imam Malik termasuk yang menggunakan istihsan. Ya. Nah, istihsan itu bagaimana yang kita ketahui adalah menganggap sesuatu itu baik. Ya. Menganggap sesuatu baik dalam terminologi bahasa, tapi dalam pengertian ulama usuliyin, yaitu tarjih qiyasin khafiyin ala qiyasin jalin bidalil. Jadi tarjih, mendahulukan qiyas yang sifatnya khafi, masih samar, dengan qiyas jali. Itu istihsan. Nah, supaya jelas, contohnya qiyas istihsan ini di dalam Al-Qur'an itu ada disinggung masalah wasiat. Ya, wasiat. Qiyas menghendaki, qiyas kalau kita pakai ukuran qiyas atau kaidah umum, sebenarnya wasiat itu nggak boleh. Wasiat itu nggak boleh kalau kita pakai dasar qiyas atau kaidah umum. Kenapa? Karena wasiat itu adalah tamlikun tamudaf ila zamani zawalil milkiyah. Karena ada kepemilikan, ya, ada kepemilikan terhadap harta tertentu setelah hilangnya hak dari si pemberi wasiat. Kita tahu kan wasiat itu kan ditunaikan pada saat pada saat dia masih hidup. Jadi ketika dia masih hidup dia memberi wasiat, tapi ditunaikan ketika dia sudah meninggal dunia. Di mana menurut kaidah umum, orang yang sudah meninggal dunia itu sudah lepas kepemilikannya terhadap harta yang dia miliki, karena itu sudah menjadi hak ahli waris. Nah, illa annaha ustusnya, tapi dalam ilmu fikih itu dikecualikan. Ya, itu terkecualikan dalam kaidah umum dengan firman Allah mengatakan mimba diwasiyatin yusi biha au dainin. Ini yang disebut dengan istihsan, karena adanya dalil Al-Quran yang memang
mengecualikan atau semacam legitimasi terhadap pemberian atau penunaian wasiat setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Begitu juga kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa seluruh hartaku saya sedekahkan. Nah, maka kias, kalau kita berlandaskan kias, kalau ada ucapan seseorang mengatakan seluruh hartaku saya sedekahkan, maka berdasarkan kias, orang itu berarti sudah menyerahkan semua hartanya untuk disedekahkan. Walakin al-istihsan, tapi dari segi istihsan, kalau kita lihat secara istihsan, ya bi an yurada minhu malus zakat, bahwa yang dimaksud di situ, sedekah di situ adalah zakat, ya, zakat berdasarkan firman Allah, khuz min amwalihim shadaqatan, bahwa ambil hartanya, sebagian hartanya untuk sedekah. Jadi tidak bisa disedekahkan semua, ya, karena yang wajib bagi seseorang itu untuk dikeluarkan itu hanya zakat. Jadi tidak bisa disahkan kalau ada seseorang yang mengatakan seluruh harta saya sedekahkan, karena secara hukum yang wajib itu hanya zakat. Ini jika dilihat dari segi istihsan. Contoh yang lebih konkret lagi. Orang yang apa namanya, menjual sesuatu dengan memberikan deposit atau payment, ya, deposit pendahuluan, dia bayar lebih dulu sebelum ada barang. Nah, contoh orang yang memesan, ini juga banyak contoh yang beredar. Orang yang memesan lemari di tukang kayu, dan kemudian dia sudah membayar nilai tertentu sebelum lemari ini ada, hanya gambaran saja. Ini secara hukum ini tidak boleh dilakukan, karena sama dengan membeli sesuatu yang tidak jelas, karena kita sudah membayar nilai tertentu untuk pesanan yang belum jelas. Ya. Tapi dari segi istihsan itu dibolehkan, karena salah satu alasannya adalah hajatun nas, ya, karena adanya kebutuhan manusia akan transaksi seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke sumber hukum yang juga digunakan oleh Imam Malik dalam metode fikihnya, yaitu al-urf. Kita langsung ke nomor 8 dulu. Al-urf. Ya. Al-urf itu termasuk salah satu yang dijadikan oleh Imam Malik sebagai landasan hukum di dalam melakukan ijtihad. Al-urf itu sendiri dalam pengertiannya adalah kullu ma'tadahu nas wasaru alaihi min kulli fi'lin sya'in bainahum. Jadi sesuatu yang sudah menjadi tradisi yang dilakukan dan dijalankan oleh masyarakat tertentu dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, meskipun secara umum urf itu sebagai dalil, tapi ada satu yang mengikat dalam hal ini, selama adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu dibolehkan. Dan Imam Malik termasuk yang termasuk yang menggunakan sumber hukum ini sebagai pijakan di dalam mengeluarkan fatwa. Salah satu contoh misalnya, nah ini kembali lagi ke contoh yang tadi itu, akad istisna. Ya, istisna itu semacam
ada orang yang menawarkan jasa membuat satu produk kepada orang lain, lalu kemudian supaya pekerjaan ini bisa jalan, maka si pemesan itu biasanya harus menyerahkan uang muka, ya, uang muka. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, bahwa di mana-mana kalau kita pesan sesuatu, mau pesan meja, pesan lemari dan sebagainya, biasanya tukang itu minta uang jaminan atau DP biasanya dia minta. Nah, ini akad istisna. Sementara kalau kita menyerahkan uang muka itu sama dengan membayar sesuatu yang belum ada. Nah, di dalam Islam itu diidentikan dengan gharar, sesuatu yang tidak jelas, karena seperti membeli sesuatu yang tidak jelas. Tapi karena ini sudah menjadi tradisi, maka itu dibolehkan karena kebutuhan manusia akan transaksi seperti ini, ya. Begitu juga misalnya jika ada sekelompok masyarakat yang menggunakan istilah haram untuk kasus talak. Jadi kalau saya mengatakan kepada istri saya atau ada seseorang mengatakan kepada istrinya misalnya, kamu sudah haram bagi saya. Nah, di dalam daerah itu, jika seseorang mengatakan seperti itu dianggap sudah mentalak istrinya. Nah, ini ini tradisi, walaupun tradisi agama kita itu menggunakan istilah talak. Tapi karena di daerah tertentu, misalnya talak ini jarang digunakan, yang digunakan itu adalah istilah haram, maka ketika ada seseorang mengatakan bahwa kamu haram, kamu saya sudah haramkan, berarti itu menurut tradisi di sana, ada di sana, berarti dia sudah menceraikan istrinya. Nah, ini termasuk urf, ya, urful am. Nah, begitu juga tradisi masuk kamar mandi yang dibayar, ya toilet umum misalnya, itu sering kita melihat bahwa biaya masuk toilet umum itu biasanya ditulis 2.000 perak. Tapi ada nggak aturannya di dalam? Nah, di sana itu nggak ada aturannya. Sementara dalam Islam itu semua harus jelas. Lamanya berapa, waktunya berapa lama. Nah, ini nggak ada. Tapi kalau karena ini sudah bahwa seseorang yang masuk di sana, masuk toilet itu harus bayar 2.000, terserah. Dia mau 5 menit, dia mau 10 menit, dia mau setengah jam misalnya, itu nggak masalah. Karena ini sudah berjalan, tetap bayar 2.000, dan ini dari segi hukum ini termasuk urf. Nah, selanjutnya ada urf sahih. Ya, dalam pandangan ulama yang menjadikan urf ini sebagai hujjah, ada urf sahih, yaitu yang sudah dianggap oleh masyarakat baik, tapi bukan untuk menghalalkan yang haram dan bukan untuk mengharamkan yang halal. Nah, seperti tadi taqdimu arbun fi aqdil istisna. Tadi kita singgung pesanan kepada tukang misalnya dengan menggunakan arbun, ada payment di depan, ada DP. Nah, itu kan bukan maksudnya untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tapi memang seperti itulah sama-sama mereka sepakat, karena untuk mengikat satu sama lain, yang tukang juga merasa yakin karena sudah dapat pembayaran, si pemesan juga merasa yakin sudah dibuatkan karena sudah melakukan pembayaran, sehingga ini dianggap bagian dari al-urfus sahih, karena bukan tujuannya untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tapi kalau urf itu fasid, ya rusak, di mana tradisi yang ada itu tujuannya untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu
dianggap urf yang rusak, tidak bisa dijadikan sumber hukum. Ya, seperti kebiasaan masyarakat untuk makan riba. Walaupun di dalam masyarakat itu sudah menjadi tradisi orang makan riba, misalnya, riba itu sudah biasa. Orang minjam uang 1.000, balik 5.000, itu biasa di tempat itu. Itu namanya urf fasid. Itu kebiasaan yang rusak. Nah, ini kan namanya kebiasaan yang menghalalkan yang haram. Ya, mengharamkan yang haram. Nah, maka kebiasaan seperti ini itu tidak bisa dijadikan landasan hukum, tidak bisa dibenarkan karena ada ada maksud untuk menghalalkan yang haram dalam bentuk sebuah kebiasaan atau urf. Itu pandangan Imam Malik atau mazhab yang lainnya terkait dengan urf ini, karena beliau termasuk salah satu yang menjadikan urf sebagai metode di dalam menetapkan hukum. Selanjutnya, metode selanjutnya, mazhab sahabat, ya, atau biasa disebut dengan qaulus sahabi. Nah, apa yang dimaksud dengan mazhab sahabat ini? Jadi, maksudnya itu adalah pandangan-pandangan ijtihad dan fatwa-fatwa fikih sahabat yang memang masuk dalam kategori sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam pengertian ulama-ulama usul itu bahwa sahabat itu adalah semua yang pernah bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, lalu pernah menyertai dan bersama-sama Rasulullah beberapa waktu. Itu disebut dengan sahabat. Tapi kalau orang-orang seperti Abdullah bin Ubay, kemudian Abu Lahab, walaupun pernah bersama-sama dengan Rasulullah, tapi tidak beriman, ya tidak bisa disebut dengan sahabat. Nah, bagaimana pandangan Imam Malik terhadap pendapat sahabat ini? Nah, Imam Malik termasuk yang Imam Malik itu termasuk yang sangat mengandalkan fatwa para sahabat di dalam menetapkan hukum, ya, meskipun banyak yang menentang juga, ya, termasuk Imam Syafi'i yang cukup keras menentang Imam Malik di dalam pendapatnya terkait dengan fatwa sahabat ini, karena sahabat itu bukan maksum menurut Imam Syafi'i, sehingga dia seperti manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Ya, berbeda dengan posisi Rasulullah SAW yang memang maksum, sehingga kita wajib mengikuti apapun yang disandarkan kepada Rasulullah, apakah itu perbuatan, perkataan maupun takrirnya. Tapi kalau sahabat, menurut yang lain itu sama dengan kita, ya, di mana yusib wa yukhti, bisa benar dan bisa juga salah. Nah, ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik ataupun yang pendapat dengan beliau terkait dengan metode fikihnya yang menggunakan fatwa para sahabat ini sebagai landasan hukum. Ya, alasannya bahwa sahabat itu walaupun dia bisa saja salah, walaupun dia ada peluang untuk salah di dalam berijtihad, seperti yang lainnya dari kalangan ulama mujtahidin, tapi secara umum biasanya fatwa atau ijtihad sahabat itu selalu sesuai dengan kebenaran. Selalu sesuai dengan kebenaran dan sering benar fatwa sahabat. Ya, kenapa bisa
seperti itu karena sahabat itu punya kelebihan. Mereka memiliki pengetahuan yang sempurna tentang bahasa, ya, dan mereka juga adil, dan itu dijamin. Wa fadlu, dan juga sahabat itu punya keutamaan di mana tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kemudian faktor selanjutnya, para sahabat itu banyak menyaksikan peristiwa di mana peristiwa itu menjadi sebab dulu turunnya Al-Quran. Jadi mereka sangat paham bagaimana dulu hukum itu diberlakukan karena mereka ikut menjadi saksi ketika ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka menjadi saksi, mereka ada di tempat itu ketika Nabi mengucapkan hadis. Ketika Nabi dulu mengeluarkan fatwa hadis, itu sahabat ada dan tahu kenapa dan apa sebabnya Nabi dulu mengucapkan hadis itu. Ya. Dan yang lebih penting lagi, mereka menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Semua kegiatan aktivitas Rasulullah mereka menyaksikan langsung. Nah, ikhwan sekalian, kekhususan ini yang hanya dimiliki oleh para sahabat, tidak ada satu mujtahid pun setelahnya yang bisa punya kekhususan seperti ini yang dimiliki oleh para sahabat. Maka fayakunu qauluhu rajihan bin nisbati li baqiyatil mujtahid. Maka kalau pendapat sahabat ini diperhadapkan dengan ulama-ulama mujtahid yang lain dalam pandangan Imam Malik dan yang sependapat dengan Imam Malik, maka fatwa sahabat ini lebih didahulukan daripada mereka. Alasannya dengan keutamaan yang tadi. Nah, itu kenapa Imam Malik sangat dominan di dalam mengedepankan pendapat sahabat ketimbang mujtahid yang mungkin derajatnya tidak sampai pada tingkat sahabat. Selanjutnya Sadud Dzara'i. 9 ya. Sadud Dzara'i. Apa yang dimaksud dengan Sadud Dzara'i? Sadud Dzara'i itu adalah al-wasilatul lati yutawassalu biha ila syai'in. Kalau zari'ah dalam zari'ah ya, bukan syariah, zari'ah itu kalau ada sesuatu yang dijadikan perantara untuk sampai kepada sesuatu, itu disebut dengan zara'i. Nah, sedangkan sad itu adalah menutup. Nah, jadi saddu zara'i menutup jalan untuk sampai ke sana. Itu namanya saddu zara'i. Jadi kalau ada yang menghalangi kita, itu namanya sad. Untuk sampai ke sesuatu, itu namanya saddu zari'ah. Jadi mencegah untuk jangan sampai melakukan satu perbuatan. Nah, Imam Malik termasuk yang menjadikan saddu dzara'i ini yang menitik beratkan pencegahan sebelum terjadinya sesuatu sebagai landasan di dalam menetapkan hukum. Contoh misalnya kita tahu bahwa fahisyah atau biasa kita sebut dengan zina. Zina itu disebut dalam Al-Quran juga fahisyah. Dan kana fahisyata wa sa'a sabila, ya. Fahisyah itu haram, zina itu haram. Berzina itu haram. Wa nadharu ila auratil ajnabiyati haram. Dan memandang kepada aurat wanita yang asing atau wanita lain bukan mahram kita, itu juga adalah haram karena itu bisa menjadikan kita untuk jatuh ke dalam perbuatan zina misalnya. Jadi karena zina itu haram, maka semua yang bisa membuat seseorang terjerumus ke dalam perbuatan itu di stop. Makanya menyaksikan film porno itu haram, melihat aurat yang bukan mahram itu haram, karena dengan melakukan perbuatan ini itu bisa membuat kita jatuh ke dalam perbuatan zina yang sesungguhnya. Makanya dengan
mengharamkan pandangan terhadap wanita yang bukan mahram, dengan mengharamkan menonton atau melihat sesuatu yang bisa membuat kita jatuh kepada zina, itu disebut dengan taddud dzari'ah. Nah, contoh lain, misalnya kita tahu haji itu wajib. Nah, haji itu fardu. Wasa'yu ilal baitil harami wa qamat ini manasik fardu li ajli. Maka usaha untuk bisa sampai ke sana ya, atau mengunjungi tempat-tempat di mana sempurnanya haji itu juga hukumnya wajib. Itu juga wajib hukumnya. Maka ketika kita ingin menunaikan ibadah Islam yang wajib ini, maka wajib hukumnya kita mampu dulu, harus ada istita'ah. Harus siapkan kemampuan. Itu wajib. Walaupun haji itu belum kita laksanakan, tapi persiapan dan segala hal yang terkait dengan keberangkatan kita di sana, itu semuanya menjadi wajib. Li'anna syari' idza kallafal ibadah amran fa kullu ma yata'ayyanu wasilatan la matlubun ditalabi. Nah, itu pandangan Imam Malik dan yang sependapat dengan Imam Malik terkait dengan taddud dzari'ah. Jadi mencegah untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa membawa mudarat atau mendatangkan malapetaka, itu termasuk salah satu metode fikih yang digunakan oleh Imam Malik. Nah, contoh supaya lebih jelas ini, taddud dzari'ah ini, ada mayakunu ada'uhu ila mafsadati qat'an. Jadi ada sesuatu yang memang ketika akan dilakukan itu sudah merusak. Ya. Contoh misalnya kahafril bi'ri khalfa babidda izzalam. Seperti orang yang menggali sumur misalnya, menggali sumur di belakang pintu di malam yang gelap, di mana nanti itu ya qaudakhilu fi harman. Di mana nanti dikhawatirkan ada orang yang bisa masuk ke dalam sumur itu. Maka taddud dzari'atnya dilarang atau diharamkan menggali lubang, menggali sumur di belakang pintu untuk mencegah orang tidak jatuh ke dalam tempat itu. Nah, itu yang disebut dengan taddud dzari'ah. Dan saya kira ini bisa dikembangkan untuk kasus-kasus di masyarakat, bahwa semua yang sama seperti sekarang ini kasus corona ini, salah satu yang menjadi landasan hukum saat ini ketika melarang warga keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan, itu taddud dzari'ah. Karena di sana ada mudarat, ada wabah yang menyebar. Maka semua pencegahan itu dilakukan, mulai dari social distancing, kemudian pembatasan jarak dan sebagainya, pemakaian masker, cuci tangan, itu pengamalan dari metode taddud dzari'ah, supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar. Maka semua jalan yang bisa menyebabkan kita untuk jatuh ke sana, itu ditutup. Nah, metode ini, cara ini disebut dengan taddud dzari'ah. Nah, ini istilah ini sering kita dengar ketika ada ada publikasi dari pihak Majelis Ulama Indonesia ketika menganjurkan kita hal-hal yang sifatnya pencegahan. Itu istilah taddud dzari'ah. Dan Imam Malik termasuk yang menggunakan metode ini. Selanjutnya istishab. Di sini maaf, di sini nggak dicantumkan istishab. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz? Kenapa? Ada pertanyaan, boleh dijawab? Ya. Dari Pak Afnan Ustaz. Kenapa dia? Katanya
bagaimana sistem pengangkatan khalifah syariah Islam menurut Imam Malik, karena Imam Malik tadi menolak pengangkatan khalifah. Kemudian kenapa beliau dihukum karena fatwa haram nikah mut'ah. Padahal nikah mut'ah kan sudah benar hukumnya haram. Gimana pandangan antum? Iya. Jadi dulu itu ada sebagian khalifah di bawah naungan Abbasiyah itu yang masih memandang nikah mut'ah itu dibolehkan ya. Kalau antum pelajari kan itu juga memang ada hadis-hadis yang digunakan oleh mereka yang mengatakan boleh itu, sehingga ini yang ditentang oleh Imam Malik, karena Imam Malik yakin bahwa dengan asar, beliau kan ahlul hadis, sangat konsisten dengan penggunaan hadis. Ya, beliau termasuk yang meyakini bahwa nikah mut'ah itu sudah dinasakh. Ya, cukup tegas di dalam mengharamkan nikah mut'ah. Nah, sementara penguasa pada saat itu selalu mencari dalil pembenaran untuk melakukan sebuah perbuatan. Nah, penguasa punya alat, punya kemampuan untuk memaksa seseorang termasuk ulama agar keinginannya tercapai. Nah, Imam Malik tegas, konsisten dengan pendapatnya sehingga tidak mau ikut dengan apa yang diinginkan oleh penguasa. Nah, saat itulah beliau dihukum dan diazab ya. Saya kira kalau kemarin antum simak, Abu Hanifah juga beberapa kali dihukum oleh penguasa karena tidak mau sependapat dengan penguasa ya. Dan banyak kasus, bukan hanya mut'ah, kasus bayat aja tadi Imam Malik dihukum hanya gara-gara sistem pemilihan pemimpin itu tidak sesuai dengan kaidah syar'i, lalu kemudian beliau memfatwakan tidak wajib membaiat pemimpin. Itu saja dia katakan, tidak wajib membaiat pemimpin karena dia tahu prosesnya tidak Islami. Nah, maka dia diminta untuk mencabut fatwa itu agar semua umat membaiat pemimpin yang ada, dan dia bersikuku, akhirnya dia dihukum oleh Abu Ja'far al-Mansur. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Nurul Isma. Ustaz, sebentar. Metode ijtihad fikih Imam Malik seperti amal ahlu Madinah, kaul sahabat, atau masrahah mursalah, berdasarkan makalah, bukan metode yang umum digunakan oleh imam yang lain. Bahkan tidak dipakai oleh imam yang lain. Bagaimana hierarki metode tersebut, Ustaz? Apa yang didahulukan, apa yang diakhirkan? Coba dibuka di PowerPoint selanjutnya, tadi ada di situ. Baik. Amalu ahlil Madinah. Udah ya? Nah. Oh, ini, Ustaz. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa Imam Malik itu menggunakan metode pengamalan Ahlul Madinah, dan sepertinya hanya beliau satu-satunya imam mazhab yang sangat konsisten, karena yang lain tidak menggunakan, hanya Imam Malik. Ya, ini alasannya. Jadi beberapa hal yang menarik dapat diamati dari pemikiran dan dasar-dasar mazhab Maliki itu dalam melakukan ijtihad adalah, pertama, mendahulukan orang-orang Madinah sebelum dia melakukan pemikiran ijtihadnya dengan ra'yu dan qiyas. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwa kaul sahabat ini sebagai dalil syar'i yang harus didahulukan penggunaannya daripada qiyas. Kemudian belakangan diprotes oleh oleh banyak ulama yang lain karena sahabat itu dianggap tidak maksum. Alasannya bahwa amal atau perbuatan Ahlul Madinah ini itu diambil langsung dari apa yang dulu dilakukan Rasulullah di Madinah. Bukan di Madinah. Dan ini berjalan secara turun-temurun. Nakal.
secara turun-temurun, di mana itu dipindahkan oleh banyak orang. Makanya Imam Malik menganggap bahwa amalu ahli Madinah atau qaulus sahabat ini lebih didahulukan oleh khabar ahad, hadis ahad. Karena kenapa? Karena ini dilakukan oleh banyak orang secara turun-temurun dari dulu sampai hari ini, sampai di mana Imam Malik itu hidup, ya, tidak pernah terputus dan dilakukan oleh banyak orang di Madinah, sehingga ini mengalahkan jumlah periwayatan hadis hadis ahad. Sehingga di mata Imam Malik, amalu ahli Madinah ini sama kedudukannya dengan hadis mutawatir karena dilakukan oleh dan diriwayatkan oleh banyak orang. Ini apa namanya? Ini yang menjadi argumentasi Imam Malik, sehingga beliau sangat apa namanya, sangat kuat di situ mempertahankan bagaimana tradisi di Madinah itu menjadi hujah bagi beliau. Sementara yang lain mengatakan enggak, tidak ada yang maksum selain Rasulullah. Tidak ada yang maksum, hanya Rasulullah yang selamat dari kesalahan. Adapun itu penduduk Madinah atau sahabat, semuanya adalah manusia biasa seperti kita yang bisa salah, bisa benar. Nah, salah satu argumen orang yang coba mengkritik Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam hal kaul sahabat atau ahli Madinah ini, atau amal ahli Madinah ini adalah mereka berargumen. Dulu ketika Anas, sahabat, ada Rasulullah, sahabat Anas bin Malik. Jadi jangan salah, ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Yang kita bicarakan ini adalah Malik bin Anas. Nah, dulu ada sahabat Anas bin Malik, ketika ditanya masalah agama, Anas bin Malik ini malah mengatakan, coba kalian merujuk kepada kepada Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri. Ini menunjukkan bahwa sahabat sendiri menunjuk salah seorang yang dianggap bukan sahabat, beliau adalah tabi'in dalam hal rujukan masalah agama. Nah, kedua, Ibnu Abbas itu pernah berbeda fatwa dengan Masruq. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat, Masruq itu adalah seorang tabi'in, tentang apa namanya, pengganti orang yang pernah bernazar untuk menyembelih anaknya. Jadi kalau ada orang yang bernazar untuk menyembelih anaknya, kafaratnya itu kan nggak boleh dilakukan, nggak boleh menyembelih. Tapi apa kafaratnya? Ibnu Abbas mewajibkan untuk menyembelih, kalau nggak salah itu 100 ekor onta. Kafarat nazar orang yang bernazar ingin menyembelih anaknya. Tapi menurut Masruq, orang itu tidak lebih baik dari Ismail. Maksudnya itu Nabi Ismail. Di mana Nabi Ismail itu penggantinya hanya seekor domba ketika disembelih. Nah, Masruq berfatwa bahwa kafarat nazar orang yang ingin menyembelih anaknya itu hanya cukup dengan menyembelih seekor domba. Kias terhadap apa yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, menyadari fatwanya Masruq ini mendekati kebenaran, ada riwayat mengatakan bahwa Ibnu Abbas sempat menarik fatwanya dengan menyembelih sekian banyak unta itu, dengan kemudian menganggap benar apa yang difatwakan oleh Masruq. Nah, di sini menunjukkan bahwa fatwa sahabat itu tidak lebih baik dari fatwa yang bukan sahabat, dalam hal ini adalah imam-imam mujtahid. Kenapa? Karena posisi mereka sebagai manusia yang tidak maksum. Ini argumen yang disampaikan oleh mereka yang tidak sependapat dengan Imam Malik, yang menganggap bahwa qaulus sahabat atau amal ahli Madinah itu di atas, didahulukan daripada pendapat ulama mujtahid lain yang tingkatannya di bawah sahabat. Ya. Ada lain nggak?
Boleh, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, tadi masih ada yang menganjal katanya belum menjawab pertanyaan yang tadi, Ustaz, bagaimana mengangkat pemimpin. Mungkin ini agak panjang, Ustaz, ya, kalau bicara mengenai pengangkatan pemimpin menurut Imam Malik. Baik, kita singgung saja ya. Ya, Ustaz. Kita singgung tanpa membuat yang lain tersinggung. Jadi Imam Malik itu kalau kita baca metode fikihnya, beliau sangat memuliakan dan menempatkan posisi sahabat lebih tinggi daripada yang lain, khususnya pada 3 periode pertama, ya, pada masa sahabat yang fatwa sahabat pada 3 periode kepemimpinan pertama, yaitu kepemimpinan Abu Bakar, kemudian kepemimpinan Umar bin Khattab, sampai Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan, di situ Imam Malik sudah mulai tidak terlalu mengambil pendapat setelah itu di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena sudah terjadi kekacauan politik. Ya, waktu itu kan umat Islam sudah terpecah. Setelah periode Utsman, Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah, di situ kan umat Islam sudah terpecah 3 golongan. Ada golongan Khawarij, ada golongan Syiah, dan ada golongan mayoritas, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah waktu itu. Iya, sudah terpecah. Nah, tapi sebelum itu, Imam Malik masih konsisten dengan fatwa dan pendapat para sahabat. Nah, kalau ditanya bagaimana konsep pemilihan pemimpin secara Islam, mungkin Imam Malik itu merujuk kepada 3 sistem sebelumnya itu. Ya, bagaimana dulu bagaimana suksesi dari Rasulullah SAW ke Abu Bakar, ya, dengan proses baiat kepada Abu Bakar oleh umat pada saat itu. Kemudian dari Abu Bakar ke Umar itu dengan menunjuk langsung Umar sebagai penggantinya. Kemudian sistem yang dibangun oleh Umar dengan sistem syura, musyawarah dengan beberapa sahabat atau pemuka-pemuka sahabat yang besar ini, kemudian mereka berkumpul untuk memilih pemimpin yang akhirnya jatuh ke tangan Utsman bin Affan. Yang oleh sebagian ahli sejarah maupun ahli hukum Islam, salah satu konsep pemilihan pemimpin yang paling ideal yang ada itu adalah ketika terjadi suksesi kepemimpinan dari Umar bin Khattab kepada kepada Utsman bin Affan, karena itu melalui proses musyawarah dengan segala keunikannya, dan akhirnya para sahabat ini sepakat untuk menunjuk mengangkat Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib yang menjadi saingan utama Utsman pada saat itu, juga akhirnya juga membaiat Utsman sebagai khalifah pada saat itu. Saya kira ini contoh yang ideal yang ada di dalam Islam, dalam sejarah sahabat ketika kita ingin mengangkat seorang pemimpin. Adapun konsep sekarang ini, aktualisasi kepemimpinan, pengangkatan pemimpin pada saat ini, ya itulah yang kita kenal dengan bahasa demokrasi. Ya, kita tidak ingin mengatakan bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Islam, karena kita hidup di negara di mana demokrasi itu diberlakukan. Jangan sampai nanti kalau antum menentang itu, antum akan bernasib seperti Imam Malik. Ya, jangan sampai antum bernasib seperti Imam Malik. Tapi kalau kita berbicara konsep Islam, Islam punya konsep. Kalau kita berbicara sejarah, Islam punya sejarah dengan bagaimana mengangkat seorang pemimpin. Kalau dalam pemerintahan khalifah, dinasti itu kan sistem keturunan biasanya. Kalau orang tuanya meninggal, jatuh ke tangan anaknya dan seterusnya. Jadi saya kira itu jawaban saya. Ya. Tidak terlalu. Karena memang untuk pembahasan ini perlu satu skripsi khusus mungkin untuk membahasnya. Permasalahan pengangkatan pemimpin dalam Islam atau menurut Imam Malik. Ya. Oke. Baik,
Ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Sondi, Ustaz. Apa betul mazhab Imam Malik terlalu letterless atau tekstual sekali? Iya. Tekstual terhadap bunyi hadis sehingga terkadang tidak sampai menggali makna yang sebenarnya. Bahkan ada rumor jika mazhab Hanafi seringkali bergurau jika penganut mazhab Maliki tidak berlogika. Afwan, karena mazhab Hanafi sangat berlogika. Ada yang bilang seperti itu, Ustaz. Bagaimana pendapat antum? Iya, itu ada benarnya. Ada benarnya. Karena memang tadi kan kita sudah jelaskan di awal bahwa Imam Malik itu seumur umur hanya di Madinah. Hanya di Madinah dan tidak pernah meninggalkan Madinah. Kecuali hanya pada saat berhaji. Bayangkan. Tidak pernah lahir di Madinah, tinggal di Madinah sampai wafat, dan hanya keluar dari Madinah pada saat beliau berangkat haji. Setelah itu nggak pernah kemana-mana. Imam Malik. Nah, yang kedua, faktor sosiologis di Madinah tadi yang sudah kita jelaskan, itu tidak terlalu banyak masalah di Madinah. Kota Madinah itu sangat sederhana kehidupannya, tidak terlalu terkontaminasi oleh dunia luar, sehingga masalah yang muncul yang memerlukan pemikiran ijtihad atau fatwa ijtihad oleh seorang Imam Malik yang saat itu menjadi imam di Madinah, ya, di Madinah, hampir semua masalah yang muncul itu cukup dijawab oleh hadis. Nah, dijawab oleh hadis, selesai. Berbeda dengan kondisi misalnya Abu Hanifah yang antum pelajari kemarin di Kufah sana atau di Irak, di mana pertama mereka kekurangan inventarisasi hadis. Hadis yang sampai ke mereka itu sedikit, jauh dari pusat hadis. Masalah yang muncul sangat banyak karena di sana sudah mulai banyak golongan, banyak perebutan kekuasaan dan sebagainya, sehingga masalah yang muncul juga sangat banyak. Nah, semua masalah ini tentu tantangannya adalah ada tantangan tersendiri untuk ulama mujtahid pada saat itu untuk memberikan jawaban. Ya, kalau Islam tetap ingin dianggap sebagai salihun likulli zamanin wa makan. Kalau tetap Islam itu akan dianggap sebagai cocok untuk segala waktu dan zaman. Nah, itulah tadi belum sempat kita bahas. Ada satu metode yang digunakan oleh Imam Malik, ada namanya al-masalih al-mursalah. Ya, al-masalih al-mursalah. Dan kalau kita teliti, Imam Malik ini tidak sepenuhnya menggunakan hadis. Ada kalanya juga menggunakan ra'yu kok Imam Malik itu. Buktinya dia memakai kias. Ya, buktinya salah satu metode yang digunakan Imam Malik dalam sumber hukum itu adalah kias. Nah, kias itu kita kenal adalah penggunaan logika. Karena dasar kias dalam Islam itu kan fa'tabiru ya ulil absar, itu menggunakan logika. Nah, cuman yang lebih dominan dalam fatwa Imam Malik itu adalah hadis dan fatwa-fatwa sahabat. Karena memang masalah yang dihadapi oleh Imam Malik pada zaman itu di tempatnya cukup menjawab dengan hadis-hadis Rasulullah atau dengan fatwa-fatwa sahabat. Jadi wajar, tapi jangan salah. Abu Hanifah itu termasuk salah satu tokoh intelektual muslim dulu yang sangat memuji-muji Imam Malik. Jadi kalau tadi mengatakan ditertawakan oleh masalah yang lain, justru Abu Hanifah yang kita kenal sebagai ahlu ra'yu itu sangat menghormati Imam Malik. Dia pernah mengatakan, saya belum pernah mendapatkan seorang alim yang lebih pintar daripada Imam Malik. Itu kata Imam Abu Hanifah. Jadi jangan mengolok-olok Imam Malik. Abu Hanifah sendiri yang banyak menggunakan logika, akal, itu memuji kepintaran Imam Malik. Berarti seolah-olah dengan ketawaduan di Abu Hanifah, seorang mengatakan Imam Malik itu lebih pintar daripada saya. Nah, jadi itulah dulu ulama kita. Jadi walaupun mereka antitesis satu sama lain, yang satu dominan hadisnya ahlu hadis, yang satu dominan rakyunya ahlu ra'yi, yang satu tokoh ahli ra'yu, satu ahlul hadis. Tapi coba lihat bagaimana Abu Hanifah memuji Imam Malik. Bagaimana Imam Malik
mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Nanti antum besok mengakui apa pelajari Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Malik ketika mengomentari Imam Syafi'i, ketika beliau belajar sama Imam Malik, dia mengatakan, saya belum pernah mendapatkan anak sepintar ini. Dia saling memuji. Tapi kenapa kita sekarang ini malah mengolok-olok Imam Malik itu, saya kira itu tidak etis ya, kalau ada di antara kita yang melakukan hal seperti itu. Jadi bagaimanapun ulama itu perbedaan cukup tajam, tapi mereka juga saling menghormati satu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang dijelaskan di slide selanjutnya juga, Ustaz, ya, tentang pemikiran Imam Malik itu merupakan antitesis dari mazhab Hanafi yang rasionalis karena faktor-faktor yang telah disebutkan oleh antum tersebut. Tapi Ustaz, biar antum nggak terlalu fokus di layar deh. Nah, ini terakhir, Ustaz, silakan, Ustaz. Ya. Ini karya. Ya, Ustaz. Ya. Jadi ikhwas sekalian, karya Imam Malik itu sebenarnya sangat banyak ya. Coba lihat di poin 2 itu ada kitab Aqdiyah, kitab Nujum. Tapi ternyata dalam penelitian para ulama hanya ada 2 karya beliau yang sampai kepada kita. Hanya Al-Muwatta ini, kitab hadis sekaligus juga kitab fikihnya Imam Malik, yang di dalamnya dulunya awalnya Imam Malik itu mengumpulkan 10.000 hadis. Bisa bayangkan. 10.000 hadis beliau koleksi, kemudian beliau seleksi lagi sehingga tersisa 500 hadis. Itulah yang ada di dalam kitab Al-Muwatta. Selain fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat para sahabat. Jadi Al-Muwatta ini kitab hadis sekaligus juga kitab fikih yang menghimpun pendapat Imam Malik. Itu pun ada yang mengatakan Al-Muwatta ini sebenarnya bukan karangan Imam Malik, hanya dikumpulkan oleh murid-muridnya dan pengikutnya, sehingga menjadilah sebuah kitab besar ini kemudian dinisbatkan kepada Imam Malik. Nah, kemudian ada kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra. Ini juga masih ada sampai hari ini. Nah, ini juga berisi masalah-masalah fikih karena buku ini ditulis sebagai jawaban untuk memenuhi permintaan Khalifah Harun al-Rasyid. Ya. Walaupun awalnya beliau menolak untuk menulis karena alasannya sahabat dan murid-muridnya itu sudah tersebar di wilayah-wilayah Islam, cukuplah mereka yang mengeluarkan pendapat di sana dan tidak perlu saya mengeluarkan lagi pendapat. Karena toh pendapat-pendapat nanti yang akan saya tuangkan dalam buku itu juga saya ambil dari sahabat-sahabat yang sudah bertebaran di mana-mana. Tapi akhirnya beliau tulis juga. Jadi Al-Mudawwanah Al-Kubra ini adalah merupakan karya Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-muridnya untuk memenuhi permintaan sang khalifah untuk menjadikan buku ini sebagai panduan di dalam bernegara yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullah. Jadi pesan saya bahwa siapapun ulama itu, apapun mazhabnya, ya apapun mazhab kita boleh berbeda dengan mereka, tapi satu etika yang selalu harus kita junjung adalah bahwa kita harus tetap menghargai setiap pendapat para ulama. Jangan karena kita bermazhab Syafi'i, lalu kita seolah-olah menganggap sebelah mata atau melecehkan mazhab Imam Malik dan yang lainnya. Jangan salah. Imam Malik itu juga sampai hari ini pengikutnya banyak sekali. Di Mesir, di Maroko, di Aljazair, Tunisia, dan negara-negara Afrika secara umum, itu pengikut Imam Malik. Walaupun di tempat asalnya Imam Malik tidak dominan. Di Saudi Arabia sekarang yang mendominasikan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Malik. Jadi kita harus punya adab terhadap ulama kita. Kita hargai mereka sebagai bagian dari dinamika perkembangan hukum di dalam Islam. Mereka punya andil, mereka sudah membangun fondasi hukum Islam di dalam agama ini, di mana keberadaan kita ini mungkin hanya sebagai orang yang menghuni rumah itu, tapi yang membuat fondasi dan rumahnya dalam mereka. Kita hanya sebagai penghuni saja. Ya, jangan sampai penghuni tidak tahu berterima kasih kepada orang yang membuatkan dia rumah. Ya, jadi hukum Islam ini dalam masa-masa ini adalah rumah umat Islam.
kita ini hanya penghuni saja. Maka adab-adab harus tetap dijunjung. Jadi jangan lagi ada tadi istilah-istilah itu apa tadi dari Anura itu enggak ya. Tidak berlogika. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz Abdul Qadir atas paparannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah memberi kita pencerahan tentang Imam Malik dan metode ijtihadnya dan segala cara beliau dalam beristimbat dalam menyimpulkan satu hukum Islam. Baik, syukuran teman-teman atas partisipasinya pada pagi hari ini. Alhamdulillah ada 50 peserta pada pagi hari ini yang ikut dalam kuliah umum kita. Insya Allah, alhamdulillah sudah 4 kali pertemuan, sudah setengah perjalanan kita. Masih ada 4 pertemuan lagi di minggu depan. Kita Jumat, Sabtu, Minggu ini kita liburkan kajian kita. Kita mulai kembali di hari Senin dengan imam yang sangat agung juga, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Dan ini adalah mayoritas imam yang dianut oleh penduduk Indonesia pada hari ini. Nah, kita akan lihat bagaimana metode Imam Syafi'i dan sejarah Imam Syafi'i secara ringkas pada hari Senin, insya Allah bersama Ustaz Ahmad Asrori, LCM PDI. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi tersebut pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih Ustaz Abdul Qadir dan teman-teman atas partisipasinya pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.